Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mazmur 127 katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan haleluya. Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita semua yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari kita angkat tangan kita katakan yang menabur dengan haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil apa? Haleluya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur. Haleluya. Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biar Tuhan yang memberkati mengurapi hamba-Mu sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu dan mencintai Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama. bersama-sama kita katakan amin.
Shalom saudara, apa kabar? Semangat pagi, selamat pagi. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, untuk membuka pertemuan kita pada pagi hari yang indah ini, kita satukan kembali hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah membawa kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kuasa firman-Mu kembali mengalir pagi hari ini dalam kehidupan kami. Sehingga roh jiwa kami disehatkan, tubuh kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari yang indah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Baik, saudara, pagi hari ini saya kembali seperti biasa ingin menyambut saudara sekaliannya, baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara kita yang luar biasa yang bersama dengan kita pagi hari ini, yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timor Leste, Amerika tentunya. Kami berdoa, kita berdoa, biarlah damai sejahtera Allah juga turun atas saudara sekaliannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara yang baru saja bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe video ini atau saluran ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru dari saluran ini. Dan kalau saudara berkenan untuk bergabung di grup WA, silakan saudara kirimkan nomor WA saudara. Nomor WA kami ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Amin, saudara. Baik, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan berbagi tentang 3 tanda fisik dari Tuhan tentang pelayanan. Saya pikir hal ini penting untuk setiap orang percaya untuk memahami dunia pelayanan. Mengapa? Karena setiap kita orang percaya dipanggil untuk melayani Dia. Perlu saya sampaikan juga bahwa pelayanan tidak hanya ada di dalam gereja, melainkan juga di luar gereja. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa visi yang kita peroleh itu benar-benar dari Tuhan? 3 tanda visi dari Tuhan ini adalah, yang pertama, penyediaan atau provision dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Lalu yang kedua, berkembang atau growing. Ketiga, berdampak atau impacting. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berbagi bahwa di dalam dunia pelayanan, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan yang akan membuka segala sesuatunya, seperti jalan yang terbuka, kesempatan, dan penyediaan keuangan. Ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengambil bagian. Ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk memperlengkapi kekurangan kita. Contohnya seperti pelayanan kita di YouTube yang ada di saluran khotbah pendeta ini, dan juga pelayanan yang ada di Medan. Ada orang yang menyediakan gedung untuk ibadah minggu. Di dalam Keluaran pasal 35 ayat 29, di sana dikatakan demikian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Di dalam pelayanan tentu kita butuh uang. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya untuk mengeluarkan orang bagi pelayanan anak-anak yang kurang beruntung seperti
anak-anak pemulung di seputaran komplek rumah saya di Medan, itu juga pertanyaan yang sama yang saya berikan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, uangnya dari mana? Mulainya dari mana? Dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang untuk menolong saya. Saudara, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk membantu saya. Dan ini terjadi hari ini. Di KNB Ministry, Tuhan membangkitkan anak-anak muda untuk menopang pelayanan saya. Di kantor hukum, Tuhan gerakkan hati pengacara-pengacara muda untuk membantu saya di dunia hukum. Di gereja, demikian juga. Bahkan pelayanan di YouTube sama juga. Menurut saya, kalau memang apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk dikerjakan, saya katakan, laksanakan. Saya percaya kalau memang itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk menolong kita, baik secara keuangan, baik secara keahlian, hikmat, pengetahuan, dan bahkan ketika saya ingin memulai pelayanan saya tidak mengerti apa-apa tentang dunia pelayanan. Maklum, saya dari latar belakang Muslim. Mertua saya yang Muslim tersebut pada awalnya menegur istri saya. Dia berkata kepada istri saya, kalian jangan sembarangan mengumpuli anak-anak yang cukup banyak dan memberi mereka makan. Dan kalian ajar lagi. Lalu uangnya dari mana? Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita tidak hanya penyediaan secara keuangan, tapi bahkan di dalam mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, Tuhan itu menanam dalam hati kita pengetahuan, keahlian, dan hikmat untuk mengerjakan panggilannya. Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan dan hikmat untuk mengerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan. Amin, saudara. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-30 dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Keluaran pasal 35 ayatnya yang ke-34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandian untuk mengajar. Dikatakan Tuhan itu menanam dalam hati mereka keahlian. Tuhan telah menaruh benih di dalam hati kita, sebuah kemampuan untuk mengerjakan panggilannya dalam hidup kita. Pada awalnya, saya ini tidak punya latar belakang kekristenan. Apalagi bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta. Hal tersebut tidak pernah terlintas di pikiran dan hati saya sebelumnya. Tapi bagaimana ketika Tuhan menaruh visi dalam hati saya terhadap dunia pelayanan? Setiap tahun Tuhan selalu menaruh hikmat apa yang harus saya lakukan. Bahkan setiap hari ketika saya merenung, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Tuhan mulai memberi hikmat kepada saya, step by step, langkah demi langkah, apa yang harus saya kerjakan. Bahkan dari mulai hal yang paling sederhana, saya mulai merancang program-program yang ada di KNB Ministry, yang ada di kantor hukum, dan yang ada di gereja. Benar-benar semua itu hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, saudara, untuk mengerjakan sebuah pelayanan, tidak hanya Dia menyediakan keuangan, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Bahkan Tuhan mengirim orang-orang yang Dia gerakkan hatinya untuk menabur bagi pelayanan kita.
dan bahkan memberikan tenaga, pemikiran untuk menolong pelayanan kita. Amin, saudara, luar biasa. Visi yang dari Tuhan itu selalu disertai dengan penyediaan dari Tuhan. Kalau kita sendiri jadi susah, saudara, kita tidak akan mampu mengerjakan sendiri, tidak jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, apalagi keluarga kita. Mari ujilah kembali, apakah semuanya ini dimulai dari mendengar suara Tuhan. Tanda yang kedua bahwa visi itu datang dari Tuhan adalah apa yang kita kerjakan itu berkembang atau disertai Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 33, di sana dikatakan demikian. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara tahu bahwa ragi itu cukup dipakai sedikit saja dan bisa mengembangkan adonan jadi besar. Kalau pelayanan kita itu betul-betul berasal dari Tuhan, kita pasti berkembang tanpa perlu ngoyoh, ngotot. Kita cukup melakukan apa yang Tuhan suruh. Tiba-tiba saja semuanya berkembang, meskipun kadangkala dibutuhkan kesabaran. Saudara, kalau kita membuka kitab 1 Samuel pasal 3, di sana dikatakan demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Setiap kali kita menyampaikan kepada orang lain, Tuhan berbicara begini kepada saya. Tuhan menyuruh saya melakukan ini. Mari uji dengan ini. Apakah apa yang kita dengar itu benar-benar dari Tuhan? Dengan melihat bahwa firman yang kita dengar itu terjadi karena tanda Tuhan menyertai kita adalah begini, saudara. Setiap firman-Nya tidak ada yang gugur. Setiap akhir tahun saya selalu berdoa sungguh-sungguh meminta pimpinan Tuhan untuk setiap pelayanan yang Dia percayakan kepada saya dan istri saya. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan di tahun berikutnya, dan setiap akhir tahun juga Tuhan selalu memberi pimpinan yang jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus kami bangun. Dan tahukah saudara bahwa tidak ada satupun firman-Nya yang gugur. Semua yang saya sampaikan kepada istri saya betul-betul terjadi. Dan yang luar biasanya, Tuhan menyertai dengan keuangan yang semula tidak ada, jadi ada. Saudara, beberapa tahun lalu Tuhan menaruh dalam hati saya untuk melayani orang-orang yang tidak mampu dalam perkara hukum. Saudara tahu, dalam perkara hukum cukup membutuhkan banyak uang. Demikian juga untuk membantu para mahasiswa yang tidak mampu belajar bahasa asing dan melayani anak-anak yang kurang beruntung. Saya sempat bercerita di program YouTube saya yang lain bahwa saya sangat takut menerima visi ini. Mengapa? Karena visi ini terlalu besar, terlampau besar, karena ada proyek pendidikan di dalamnya. Biaya operasionalnya harus jalan terus, di mana kami harus menggaji guru dan memberi makan anak-anak dan membiayai mereka sampai kuliah. Saya ketakutan, tetapi penyertaan Tuhan luar biasa. Apa yang difirmankannya tidak dibiarkannya gugur. Tuhan mulai mempercayakan keuangan sehingga kami bisa jalan. Kami terkejut melihat bagaimana Tuhan menyediakan semua yang Tuhan mau kami kerjakan. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu enggak pernah keliru. Jadi kalau kita yakin bahwa apa yang kita dengar itu dari Tuhan, saudara, saya selalu berkata kepada tim saya, jangan sampai pernah minta-minta ke sana kemari. Saya dan istri saya enggak pernah keliling membagi proposal. Maaf saudara, kami enggak pernah mengemis ke siapapun.
Setiap kali ada orang yang berkata kepada saya, Pastor Andi, kasih tahu saya kalau Anda membutuhkan sesuatu untuk pelayanan. Saya tidak pernah mendatangi mereka dan minta tolong. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Karena saya pegang prinsip, Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi pengemis. Saya hanya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa saya, bagi kota saya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, Dia yang menyediakan. Firman-Nya terbukti. Saya percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, hidup dan pelayanan kita dipimpin oleh ambisi dan dijalani dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, mari mendengar Tuhan baik-baik. Jangan sampai kita mengatasnamakan Tuhan, lalu kita memanipulasi orang dengan hal-hal yang kita bilang ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Padahal semuanya itu hanya karangan dan ambisi kita pribadi. Kalau itu dari Tuhan, biarlah Tuhan yang membuktikannya sendiri. Yang terakhir, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, pasti jadi berkat bagi banyak orang dan pelayanan kita pasti berdampak. Amin, saudara. Matius pasal 13 katakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau visi itu datang dari Tuhan, yang pasti bukan untuk kepentingan kita sendiri, sudah pasti untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kerajaan surga yang sudah pasti akan memberkati orang banyak, dan yang pasti membuat pelayanan itu berdampak. Tuhan tidak cari orang hebat. Saya percaya Tuhan cuma cari orang yang taat. Saudara, saya belajar sesuatu bahwa Tuhan itu kadang-kadang ketika Dia menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan itu cuma mau melihat ketaatan kita. Tuhan tidak butuh kesanggupan kita. Tuhan hanya butuh ketaatan kita. Karena kesanggupan itu datangnya dari Dia yang di atas. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari yang indah ini, mari kembali kita satukan hati kita, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan jika pagi hari ini Tuhan mengajar kami, untuk kami tidak pernah ragu untuk melakukan visi Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, dalam keluarga kami, bahkan dalam kota dan bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan terus yang memperlengkapi umat-umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini, sehingga hari lepas hari pemahaman kami, pengetahuan kami, pengenalan kami akan Tuhan semakin sempurna. Jika Tuhan yang menyuruh kami, maka kami harus lakukan. Karena Tuhanlah yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ajar terus kami Tuhan untuk kami boleh taat kepada Tuhan. Ajar terus kami Tuhan untuk kami boleh mengetahui kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang mengerti akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang terbeban atas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk saluran khotbah pendeta ini, biarlah Tuhan yang memakai saluran khotbah pendeta ini sampai ke ujung-ujung bumi dalam memberitakan Injil damai sejahtera, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan tercurah atas mereka, sehingga mereka boleh menerima kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang mereka lakukan.
boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang membimbing, menuntun, menggembalakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hati saudara ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin, amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang boleh kita dengar pada pagi hari ini akan kembali menguatkan, meneguhkan kita untuk kita terus melayani Tuhan. Dari Medan, di ladang misi, ladang pelayanan kembali, saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sukses, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.